dimulai. Jadi semuanya siapkan alat tulis ya. Alat tulis, buku dan alat tulisnya. Iya. Silakan disiapkan buku dan alat tulisnya. Ya. Insya Allah nanti yang paling bagus catatannya, yang paling rapi, yang paling lengkap, ya. Insya Allah yang paling bagus dan paling lengkap catatannya akan mendapatkan hadiah, ya, di akhir acara, ya. Jadi nanti ada hadiahnya bagi yang bagus catatannya dan ada juga tesnya, nak, ya. Ada tes, ya. Nanti tesnya itu terkait dengan materi yang dibawakan oleh ustadz-ustadz kita. Ya, jadi yang bagus catatannya, insya Allah bisa menjawab ya soalnya dengan baik. Iya, sudah ada semua bukunya, buku catatannya, ya buku catatan dan alat tulis ya. Ananda sekalian, alhamdulillah telah hadir bersama kita guru kita Al-Ustadz Sanusi Daris hafizahullah taala, ya. Sekali lagi Ustadz ingatkan untuk menyediakan alat tulisnya dan buku catatannya, ya. Iya. Baik, untuk menghargai waktu, insya Allah saya berikan waktu dan kesempatan kepada Al-Ustadz. Ya, catat materinya atau tema untuk hari ini yaitu ya perjuangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Bulan pengampunan dosa. Umar bin Khattab berkata, jika datang Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang ya Ramadan, bulan yang mengampuni dosa-dosa kita. Bulan Ramadan sebagai bulan pengampunan dosa itu bagi orang-orang yang mengisi bulan Ramadan dengan amalan-amalan kebaikan. Di antara Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, kalau Ustadz tanya siapa sosok idola kalian, siapa orang yang kalian sangat cintai, cinta kalian itu melebihi cinta kalian kepada kedua orang tua kalian, kepada teman kalian. Siapakah sosok
yang harus kalian lebih cintai melebihi cinta kalian kepada kedua orang tua kalian? Jawabannya adalah cinta kepada Nabi dan Rasul kita yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang ingin melihat Rasulullah, siapa yang ingin berjumpa dengan Rasulullah, siapa yang ingin bertemu dengan Rasulullah, pemimpin para nabi, manusia yang termulia di alam ini, Nabi Muhammad, pintu surga tidak terbuka kecuali setelah Nabi memasukinya. Siapa yang ingin bertemu dengan Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, berkumpul bersama Rasulullah, hendaknya dia mencintai Rasulullah. Rasulullah bersabda, almar'u ala man ahab. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai Allah, maka dia telah di hari kemudian. Hari ini di bulan Ramadan kita perjuangan pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya. Kita akan membahas tentang kisah-kisah perang yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabatnya melawan kekufuran, melawan penyembahan terhadap berhala, mengibarkan bendera tauhid. Sebelum kita masuk peperangan yang dilakukan Rasulullah dan sahabatnya, ya dicatat ada beberapa hal yang butuh kita ketahui. Dicatat yang pertama, Nabi kita itu berusia 63 tahun. Saya ulangi, Nabi kita berusia 63 tahun. Sudah dicatat? Umur beliau 63 tahun. Beliau lahir di Mekah dan meninggal di Madinah. Saya ulangi, beliau lahir di Mekah. Di Mekah itu ada apa? Ka'bah Baitullah, ada Masjidil Haram. Di Ka'bah atau di Mekah terdapat Ka'bah Baitullah, rumah Allah. Ustaz ulangi, Nabi berusia 63 tahun. Nabi di Madinah. Lahir pada hari Senin di waktu berberkah pada umat ini. Ayo, waktu berkah pada umat ini kapan, Yaitu pada pagi hari ketika matahari terbit. Itu waktu yang berberkah. Maka itu jangan ada yang tidur di waktu pagi, karena itu adalah waktu yang berberkah. Nabi lahir di hari Senin
ketika matahari terbit. Pada tanggal, ada yang mengatakan Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan beliau lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan beliau lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Jadi terjadi perselisihan di kalangan ulama sirah tanggal berapa Nabi lahir. Ada yang mengatakan tanggal 8, ada juga yang berkata tanggal 9, dan ada juga yang berkata tanggal 12. Yang jelas anak-anakku dihafalnya, Nabi itu lahir di bulan Rabiul Awal. Ya, dihafal. Bulan Rabiul Awal. Di tahun gajah. Pada saat itu belum ada tahun. Sebagaimana kita sekarang ini. Patokan tahun sesuai dengan kejadian yang besar yang terjadi di masa itu. Dan kejadian yang terjadi di masa itu yaitu binasanya Abraha dan pasukannya dengan burung-burung ababil yang diutus oleh Allah membinasakan Abraha dan pasukannya ketika ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah. 50 hari dicatat, 50 hari setelah binasanya Abraha terakhir manusia yang termulia di alam ini, Nabi kita, Nabi Muhammad. Coba semuanya dijawab, ya. Nabi lahir di mana? Oh, Nabi lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Nabi lahir pada Nabi lahir pada hari apa? Hari apa Nabi lahir? Ayo. Hari apa? Hari Senin. Masya Allah. Di bulan apa Nabi lahir? Rabiul Awal. Di tahun apa Nabi lahir? Tahun gajah. Tahun gajah. Berapa hari setelah kejadian tahun gajah lahirnya Rasulullah? Tahun gajah. Ya, berapa hari setelah peristiwa tahun gajah Nabi lahir? Berapa hari Nabi? 50 hari. Pintar, 50 hari. Selesai ya, dihafal. 50 hari. Ya, Masya Allah. 50 hari setelah peristiwa tentara bergajah, lahirlah Rasulullah. Ingat nak, Rasulullah itu nak berumur 63 tahun. Ya, apa ya? 63 tahun. Nabi diangkat menjadi seorang nabi dan rasul ketika berusia 40 tahun. Dicatat, Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi dan rasul ketika berusia 40 tahun. Empat 10 tahun. Ya. Jadi
sebelum 40 tahun yang ada dalam kehidupan Rasulullah teman semuanya, tidak ada musuh. Ingat nak, jadi Nabi itu di usia sebelum 40 tahun tidak ada yang memusuhi Nabi Muhammad. Semua teman, semua memuji Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad. Nanti setelah usia 40 tahun, baru Nabi dikatakan orang gila, tukang sihir, Nabi disiksa. Karena 40 tahun itu Nabi Muhammad diangkat menjadi apa nak? Nabi Rasul. Paham nak? Ya, baik, perhatikan. Nabi itu nak dilahirkan dalam keadaan yatim. Yatim itu artinya ayahnya telah meninggal sebelum dia berusia balik. Itu namanya yatim. Dan Nabi itu ayahnya meninggal dalam keadaan dia masih berada di perut ibunya. Siapa nama ibunya? Siapa nama ibu Rasulullah? Ayo siapa nak? Ada yang jawab Aminah. Ya, Aminah. Masya Allah. Dia masih berada di perut ibunya, ayahnya telah meninggal. Maka Nabi lahir dalam keadaan seorang yatim. Paham nak? Ya, perhatikan. Ustaz tanya tadi, Nabi lahir di mana? Di Mekah. Nabi meninggal di mana? Nabi meninggal di mana, nak? Nabi meninggal di mana? Di Madinah. Masya Allah. Perhatikan. Nabi, dicatat. Nabi tinggal di Mekah itu selama 53 tahun. Dihafal. Nabi itu tinggal di Mekah sejak lahir di Mekah selama 53 tahun. Sudah? Meninggal di usia berapa? 3 tahun. Setelah Nabi berusia 53 tahun, semakin banyak yang menyakiti Rasulullah. Ada yang menjepit leher Rasulullah. Bahkan sahabat-sahabat Rasul disiksa sampai dibunuh. Maka akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya pergi ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Rasulullah dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Perjalanan dulu dari Mekah ke Madinah itu bisa memakan waktu sekitar 1 bulan lamanya dengan berjalan kaki. Ya, dulu ya, biasa sampai 20 hari. Nabi pergi meninggalkan Mekah di usia 53 tahun. Berarti Nabi tinggal di Madinah berapa lama? Nabi ada di Madinah. Siapa yang tahu? Nabi di Mekah 53 tahun. Nabi di Madinah berapa tahun? Ayo. Berapa? 13 tahun. Masya Allah. 13 tahun Nabi di Madinah. Ustaz ulangi. Nabi usianya 63 tahun. Nabi tinggal di Madinah selama 53 tahun. Setelah itu Nabi pergi ke Madinah dan meninggal di sana. Berarti Nabi berapa lama di Madinah?
Coba 10 jawab. tahun. 10 tahun. Masya Allah, itu dia benar. 10 tahun. Saya ulangi lagi. Nabi tinggal di Mekah di Madinah selama Nabi meninggal di Madinah. Siapa yang Nabi Muhammad berapa lama dia menjadi Nabi dan Rasul? Siapa yang tahu? Berapa lama Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul? Berapa? Ya, itu dia. Tapi jawab itu 23 tahun. 100. Ya. Jadi Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul itu Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul itu selama 23 tahun. Ya, selesai. Masya Allah, anak-anak semangat semuanya. Ya, dihafal ya. Nanti kalau terakhir, insya Allah nanti saya siapkan hadiah. Ya, yang benar semuanya. Ingat, Nabi tinggal di Madinah selama 53 tahun. Ingat, tidak ada peperangan di situ. Tidak ada di Mekah peperangan. Tidak ada orang perang di situ. Karena belum diizinkan oleh Allah untuk berperang. Ada sahabat yang dibakar, Nabi tidak sabar. Ada sahabat yang dimutilasi, dipotong tangannya, dipotong kakinya, ya, dipotong telinganya, disuruh bersabar. Sabar saja, tidak ada peperangan. Mereka disuruh untuk bersabar. Jadi ingatlah, selama Nabi di Mekah itu tidak ada peperangan. Allah hanya perintahkan bersabar. Nanti peperangan itu terjadi di Madinah. Perizinan dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk berperang melawan orang-orang kafir itu nanti ketika di Madinah. Dicatat nak. Perang yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabatnya itu terjadi pada tahun 2 Hijriyah. Jadi perang pertama itu terjadi pada tahun 2 Hijriyah. Ya, tadi artinya anak-anak Hijriyah. Nanti itu mulai 1 Hijriyah ketika Nabi berada di Madinah. Jadi ketika Nabi telah ada di Madinah, maka itu namanya tahun 1 Hijriyah. Hijriyah itu artinya hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ustadz ulangi, ya, Hijriyah itu tahun Hijriyah artinya tahun, terhitungnya tahun Nabi pergi meninggalkan Mekah menuju Madinah. Jadi ketika Nabi telah tiba di Madinah, maka itulah yang namanya tahun 1 Hijriyah. Ya, tahun 1 Hijriyah apa tadi artinya? Nah, coba diulang sampai tahu apa artinya tahun 1 Hijriyah. Apa artinya tahun 1 Hijriyah? Apa artinya tahun 1 Hijriah? Nah, ayo saya bisa jawab. Apa artinya tahun 1 Hijriah? Tahun Nabi pertama kali berada di Madinah. Bagus ini, Masya Allah. Hari pertama Nabi tiba di Madinah, itulah namanya tahun 1 Hijriah. Ingat nak,
Di tahun 1 Hijriah tidak ada peperangan. Tidak ada peperangan. Nabi hanya melakukan nabawiyah. Pergi ke Madinah. Kaum Ansor adalah penduduk Madinah yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin yang membela Rasulullah dan sahabatnya. Jadi kalau ditanya apa itu kaum Muhajirin, yaitu orang-orang Mekah. Dia orang Mekah yang pindah ke Madinah. Kalau ditanya apa itu kaum Ansor, mereka orang Madinah. Mereka penduduk Madinah yang membela Rasulullah dan sahabatnya. Ya. Jadi ingat nak, pada tahun 1 Hijriah dicatat belum ada yang namanya peperangan. Tidak ada peperangan. Nanti mulai perang, Rasulullah melawan orang-orang kafir, yaitu dimulai dari tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Ya. Jadi kalau ditanya nak, perhatikan. Kapan mulai perang pertama antara kaum muslimin dengan orang kafir? Jawabannya pada tahun 2 Hijriah. Kalau ditanya apa perang yang terakhir? Kapan perang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya melawan orang kafir? Jawabannya tahun 9 Hijriah. Jadi perang pertama terjadi di tahun berapa? Jawab. Perang pertama terjadi di tahun berapa, nak? Ayo jawab. Perang pertama terjadi di tahun berapa? 2 Hijriah. Perang yang terakhir terjadi di tahun keberapa? Perang yang terakhir 9 Hijriah. Ustaz tanya, Nabi meninggal di tahun keberapa? Saya jawab. Umur itu tahun 11 Hijriah. Kita ada jawab tadi. Nabi meninggal itu di tahun 11 Hijriah. Ya, Nabi itu meninggal di tahun 11 Hijriah. Jadi ingat, di tahun 10 Hijriah tidak ada peperangan. Di tahun 1 Hijriah tidak ada peperangan. Ustaz ulangi. Nabi berada di Madinah selama berapa tahun? 10 tahun. Tahun pertama tidak ada peperangan. Ya. Tahun ke-10 juga tidak ada peperangan. Jadi peperangan itu hanya terjadi dimulai dari tahun 2 Hijriah sampai tahun 9 Hijriah. Nah, di sini banyak perang. Mulai tahun 2 Hijriah sampai 9 Hijriah ini banyak terjadi peperangan.
Jadi yang dilawan oleh Rasulullah bukan hanya orang-orang kafir Quraisy, tapi yang dilawan juga oleh Rasulullah adalah bangsa Romawi, yaitu negara adikuasa saat itu, negara yang menguasai dunia. Jadi ada dua negara yang menguasai dunia di zaman Rasulullah. Negara yang pertama namanya negara Persia. Ini berada di Irak dan Iran, lembah api. Dikenal dengan negara Persia. Kemudian negara yang kedua, negara Romawi. Mereka berada di daerah Syam, Palestina dan seterusnya. Ini negara Romawi. Mereka beragama dengan agama Nasrani yang telah mereka ubah. Mereka telah mengubah agama Nabi Isa. Ya, paham nak? Coba Ustaz ulangi. Kapan tidak ada peperangan? Tahun berapa tidak ada peperangan ketika di Madinah? Tahun berapa tidak ada peperangan ketika di Madinah? Saya jawab, tahun berapa tidak ada peperangan ketika di Madinah? Tahun berapa tidak ada peperangan ketika di Madinah? Saya jawab nak. Tahun 1 Hijriah tidak ada peperangan. Tahun 1 Hijriah. Ya. Tahun berapa lagi tidak ada peperangan? 1. Tahun 10. Ya, tahun 1 Hijriah dengan tahun berapa lagi? 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah. Tahun 1 dan tahun 10 Hijriah tidak ada peperangan. Nabi meninggal di tahun 11 Hijriah. Ustaz tanya, tahun berapa peperangan yang pertama? Tahun berapa peperangan yang pertama dilakukan Rasulullah? Ayo, sudah disebut tadi. Tahun berapa peperangan yang pertama dilakukan Rasulullah bersama sahabatnya? Tahun berapa? 2 Hijriah. Pintar, 2 Hijriah. Tahun berapa terakhir peperangan? Peperangan terakhir dilakukan Rasulullah pada tahun berapa? 9 Hijriah. Ayat sekarang dicatat nama-nama perang yang terjadi dari tahun 2 Hijriah sampai 9 Hijriah. Dicatat semuanya. Perang-perang yang terjadi dari tahun 2 Hijriah sampai 9 Hijriah. Catat. Yang pertama, perang Kubro. Nah, perang Badar Kubro. Kubro itu artinya besar. Perang Badar besar. Ini perang pertama. Perang Badar Kubro. Sudah dicatat? Ini terjadi pada tahun 2 Hijriah. Tulis yang pertama, perang Badar Kubro terjadi pada tahun 2 Hijriah. Kemudian yang kedua, perang Uhud. Perang Uhud terjadi di tahun 3 Hijriah. Di tahun 3 Hijriah. Yang ketiga, perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi di tahun 5 Hijriah. Perang Khandaq terjadi di tahun 5 Hijriah. Yang keempat,
Perang Khaybar. Dicatat, perang Khaybar. Terjadi di tahun 7 Hijriah. Ini mau dihafal ya. Perang Khaybar terjadi di tahun 7 Hijriah. Yang kelima, perang Fathul Makkah. Perang Fathul Makkah. Terjadi di tahun 8 Hijriah. Yang keenam, perang Hunain. Perang Hunain terjadi di tahun 8 Hijriah. Sama, tahun 8 Hijriah. Perang yang terakhir, ini perang yang terakhir, perang Tabuk. Perang Tabuk, perang yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Jadi perang yang pertama, perang Badar. Perang yang terakhir, perang Tabuk. Jadi bedakan, nah, kalau perang Badar, kaum muslimin itu melawan orang-orang kafir Quraisy. Kalau perang Tabuk, Rasulullah melawan bangsa Romawi. Saya ulang sekarang, baca. Iya. Coba Ananda, siapa yang bisa ulangi tadi yang Ustadz sebutkan nama-nama perang? Dari Ya. tahun 2 Hijriah sampai 9 Hijriah. Ya, dari tahun 2 Hijriah sampai 9 Hijriah. Siapa yang bisa sebutkan? Boleh angkat tangan, Nak? Coba Zulkarnain. Saya. Silakan, Nak. Saya Ustaz. Khadijah. Zulkarnain dulu. Ananda Zulkarnain dulu. Ya. Khadijah. Perang Badar Kubro Ya. terjadi pada 2 Hijriah. Bagus. Ya. Terus. Perang Uhud terjadi pada 3 Hijriah. Perang Khandaq terjadi tahun 5 Hijriah. Perang Khaybar terjadi tahun 7 Hijriah. Perang Fathul Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Perang Hunain terjadi tahun 8 Hijriah. Perang Tabuk terjadi pada tahun 9 Hijriah. Ya benar ya, Ustaz. Ya. Ikhwat akhwat, Ustaz. Ikhwan, Ustaz. Ya, itu. Satu orang lagi ya. Coba dari ikhwan lagi. Khadijah Ustaz. Khadijah Ustaz. Ikhwan dulu, Nak, ya. Abdul Khalid, silakan, Nak. Abdul Khalid. Ya. Sebutkan nama-nama peperangan. Silakan Ananda Abdul Khalid. Sebutkan nama-nama peperangan ya yang dimulai tahun 2 Hijriah sampai 9 Hijriah. Ayo. Perang Kubro besar ini terjadi pada Perang Badar Kubro terjadi pada tahun 3 Hijriah. ya, perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah. Terus yang ketiga, Perang Uhud terjadi pada 3 Hijriah. Perang Khandaq Ya, terjadi terus. pada 5 Hijriah. terus Perang Khaybar terjadi pada 7 Hijriah. salah. 7 Hijriah.
Perang Khaybar. Perang Khaybar. Ya. Perang Terus? Fatunul Makkah 8 Hijriah. Perang Humaid 8 Hijriah. Perang Tablik 9 Hijriah. Perang Tabuk. Perang Tabuk Ya. 9 Hijriah. Ya, baik. Masya Allah. Ya, Ustaz akan jelaskan arti-artinya satu persatu sebelum kita akan jelaskan kisah-kisah perang. Ya, bagus sekali nanti kisah-kisah perang yang Ustaz akan bacakan. Cuma ini dulu harus diketahui apa arti perang-perang ini. Perang Badar Kubro, Badar itu adalah sebuah lembah di dekat Madinah. Karena perang itu terjadi di daerah Badar, maka dinamakan dengan nama Perang Badar. Jadi terjadinya itu di lembah, di sebuah lembah di dekat kota Madinah, di dekat Madinah. Badar ini tempat jalur lewatnya orang kalau mau pergi ke Syam. Jadi kalau dari Mekah mau pergi ke Syam, itu pasti melewati daerah Badar namanya. Ada dua jalur. Satu jalur Badar, ada juga melalui jalur laut. Ya, melalui jalur laut. Jadi dinamakan Perang Badar karena terjadi di sebuah lembah yang bernama Lembah Badar. Ini terjadi di Madinah. Perang Uhud. Uhud itu nama suatu bukit. Gunung kecil. Dia bukan gunung besar. Uhud itu berada di Madinah. Dinamakan Perang Uhud karena terjadi di daerah Uhud, yaitu di daerah Uhud. Jadi ingat Uhud itu berada di Madinah, dia gunung yang tidak terlalu besar, yang di sekitarnya banyak gunung-gunung yang lain. Karena kota Madinah itu banyak gunung-gunung berbatu. Uhud ini adalah gunung yang dicintai oleh Rasulullah. Dan gunung ini pun mencintai Rasulullah. Ya, Perang Uhud ini terjadi di Bukit Uhud di kota Madinah. Saya akan jelaskan nanti di hafal saya kenapa dinamakan perang ini. Perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit-parit. Jadi Khandaq itu bukan nama daerah atau nama tempat. Dinamakan Khandaq karena saat itu kaum muslimin menggali parit-parit. Parit-parit itu artinya lubang-lubang yang dalam, ranjau-ranjau, untuk menjebak orang-orang kafir Quraisy yang akan masuk di Madinah. Jadi kaum muslimin menggali parit-parit, khandaq-khandaq, ya, di sekitar Madinah. Nanti akan dijelaskan. Jadi khandaq itu bukan nama daerah, tapi khandaq itu artinya ranjau-ranjau, parit-parit, ya, lubang-lubang yang digali oleh kaum muslimin, sehingga dinamakan dengan nama perang Khandaq. Ustaz nanti akan ceritakan. Perang Khaybar dinamakan perang Khaybar karena terjadi di sebuah daerah yang bernama Khaybar. Saya akan jelaskan nanti. Perang Fathu Mekah, perang penaklukan kota Mekah. Fathul artinya penaklukan kota Mekah. Ya. Pada tahun 8 Hijriah bukan kota Mekah. Setelah kota Mekah ditaklukkan, kaum muslimin bertambah satu pasukan. Jadi asalnya kaum muslimin itu hanya dua pasukannya. Pasukan Muhajirin dan pasukan apa? Ansor. Selalu dibagi dua saya dalam peperangan. Muhajirin bagian sini, Ansor bagian sini. Kaum Muhajirin, Ansor, Muhajirin, Ansor. Nanti setelah Fathu Mekah bertambah pasukan.
Karena setelah Fathu Mekah, orang-orang kafir Quraisy banyak yang masuk Islam. Tapi mereka tidak dikatakan muhajirin karena mereka tidak hijrah. Tapi mereka dikatakan kaum muslimin. Ya, jadi bertambah pasukan. Jadi nanti dalam perang Hunain, pasukan kaum muslimin sudah menjadi 3. Muhajirin, Ansor, dan kaum muslimin dari bangsa Arab Quraisy. Ya, nanti ada perang Hunain, ini terjadi juga di Hunain. Hunain itu di daerah Mekah, ya, bukan di Madinah. Jadi perang Hunain itu bukan terjadi di Madinah, tapi dia di dekat Mekah. Ya, apa ya? Jadi perang yang terjadi di Madinah itu hanya 4. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang Khaybar. Fathul Mekah di Mekah, kemudian perang Hunain. Perang Hunain terjadi di dekat Mekah, bukan di Madinah. Yang terakhir perang Tabuk. Perang Tabuk ini terjadi bukan di Mekah, bukan juga di Madinah. Di mana? Ayo saya tahu. Di mana perang Tabuk terjadi? Bukan di Mekah, bukan di Madinah. Terjadi di mana? Saya jawab. Perang Tabuk bukan di Mekah, bukan di Madinah. Di mana? Di daerah dekat dengan Syam. Di luar Madinah. Dekat akan hadapi adalah bangsa Romawi. Jadi perang Tabuk itu peperangan yang terjadi melawan bangsa Romawi. Ya. Jadi insya Allah mulai besok kita akan cerita kejadian-kejadian dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar. Ya, sebelum kita tutup, saya mau tes dulu anak-anakku, ya. Ayah, nanti Ustaz Isron yang, ya. Ayah dijawab ya. Nabi usianya berapa tahun? Ayo dijawab semuanya. Nabi usianya berapa tahun? Usia Nabi berapa tahun? Meninggal di mana? Hanya 3. Nabi meninggal di mana? Di Nah, Madinah. di mana Nabi meninggal? Di Madinah. Di Madinah. Di Madinah. Bagus. Nabi lahir di mana? Di Makkah. Di Makkah. Mekah. Berapa lama Nabi tinggal di Mekah? 53 tahun. Berapa lama Nabi tinggal di Madinah? 10 tahun. Berapa usianya Nabi diangkat menjadi rasul dan Nabi dan rasul? 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun. Masya Allah. Terjadinya kapan mulai terjadinya peperangan? Tahun Kapan 2 Hijriah. Ya, tahun 2 Hijriah. Perang apa namanya? Yang pertama? Badar. Perang Badar. Kapan peperangan yang terakhir? Tahun berapa peperangan yang terakhir? Perang Tabuk. Perang Tabuk. Tahun berapa itu? Tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah. Apa itu artinya tahun 1 Hijriah? Apa artinya tahun Hijriah? Apa artinya tahun Hijriah? Hari pertama di Madinah. Ya,
Madinah. Ya, pintar. Hijriah itu artinya tahun pertama Nabi pindah ke Madinah. Insya Allah, nah, Ustaz besok akan mulai cerita tentang peperangan-peperangan. Ya, Insya Allah Ta'ala. Dengarkan dengan baik. Insya Allah besok kita lanjutkan. Mudah-mudahan ini bisa berikan manfaat bagi anak-anakku yang soleh dan solihah. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Ya, baik Ananda sekalian, kita telah mendengarkan ya bagaimana kisah-kisah perjuangan Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi masih di materi-materi awal ya. Ya, insya Allah besok dan seterusnya Ustadz akan ceritakan. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz kita yang telah memberikan materi hari ini dengan judul kisah-kisah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Anda sekalian dilengkapi semua catatannya, nah ya. Ya, tadi siapa yang paling kalian cintai? Ayo. Siapa manusia yang paling kalian cintai? Ayo. Rasul. Ya, Rasulullah. Ya, tadi juga dijelaskan oleh Ustadz ya. Usia tahun Nabi berusia tahun berapa? Ya, berapa tahun usianya Nabi, kemudian di mana lahir dan meninggal, ya, itu semua dicatat. Ada juga kapan, ya, tahun berapa, usia berapa Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya. Kemudian Nabi tinggal di Mekah selama berapa tahun, ya. Kemudian di Madinah berapa tahun, itu semua dilengkapi, nah ya. Iya, kemudian Ustadz juga telah sebutkan berapa tadi peperangan yang disebutkan Ustadz? Nah, berapa? 7. Iya, ada 7 ya. Itu dilengkapi. Insya Allah akan ada lagi ya cerita atau kisah-kisah yang disampaikan oleh Ustadz ya mengenai dengan perang-perang yang disebutkan itu. Ya, yaitu yang pertama perang Badar, ya, perang Uhud, ya, perang Khandaq, kemudian perang Khaybar, perang Fathul Makkah, perang Hunain dan perang Tabuk. Ya, jadi Ananda sekalian untuk mendengarkan kisah-kisah itu, ya, semoga Ananda dan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti ya madrasah Ramadan ini. Apakah itu tahsin dan hifzul Quran dan materi-materi yang akan disampaikan oleh ustadz kita. Ya, saya kira demikian. Jazakumullah khairan atas perhatian Ananda sekalian. Ya, ya. Sampai ketemu selanjutnya. Ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustadz